Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini. Karena anugerah dan pertolongan-Mu kami boleh menikmati Sabat-Mu pada saat ini. Meskipun setiap kami harus ada di rumah tangga kami masing-masing. Tetapi saatnya kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami. Allah Roh Kudus memenuhi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana kita harus mengatasi rasa takut dan khawatir di dalam kehidupan kita. Salah satu caranya adalah dengan mengucap syukur. Dan pagi hari ini kita akan kembali melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Sefanya pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Sefanya pasal 3 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengatasi rasa takut dan khawatir salah satunya adalah dengan mengucap syukur. Bagaimana kita bisa mengubah kesulitan, mengubah rasa takut, mengubah kekhawatiran kita menjadi sebuah ucapan syukur di dalam kehidupan kita. Kita mampu melakukannya, kita bisa mengucap syukur kalau kita tahu apa sesungguhnya masalah yang terbesar di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah sesungguhnya masalah yang terbesar yang kita hadapi, yang kita alami di dalam kehidupan keseharian kita? Yang menjadi masalah terbesar, yang menjadi kesulitan terbesar bagi kita, umat pilihan Allah, adalah ketika hubungan kita terputus oleh Allah. Ketika hubungan kita terputus dengan Allah, kita tidak lagi bisa berbicara, berdialog, bahkan kita tidak dapat berjumpa dengan Dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terputusnya hubungan kita dengan Allah disebabkan karena dosa. Seperti pada bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, yang terdapat dalam Sefanya pasal yang ketiga ayatnya yang pertama. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh dengan penindasan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel dikatakan sebagai bangsa pemberontak. Bangsa Israel dikatakan sebagai bangsa yang cemar, bangsa yang tidak taat kepada kehendak Allah, sehingga hubungannya dengan Allah menjadi putus. Mereka beribadah kepada Allah, tetapi mereka juga beribadah kepada ilah-ilah lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, hal itulah yang menyebabkan hubungan manusia terputus dengan Allah. Hal itulah yang menyebabkan relasi antara manusia dan Allah, Allah dan manusia terputus. Dosa tidak dapat diselesaikan oleh usaha manusia. Seberapapun kita berusaha, dosa kita tidak dapat dihapuskan oleh usaha manusia. Kita tahu dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23 bahwa setiap dosa umat manusia membawa kepada kematian, sebab upah dosa adalah maut. Dosa umat manusia hanya dapat dibereskan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dosa setiap orang hanya bisa diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib. Bagi yang percaya bahwa pengorbanan Kristus
menghapus segala dosa dan pelanggarannya, maka hubungannya dengan Allah dipulihkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, masalah terbesar kita adalah ketika hubungan kita dengan Allah itu terputus. Hubungan kita dengan Allah itu terputus. Bagaimana kita bisa mengubah, bagaimana kita bisa menghadapi kesulitan-kesulitan yang hari-hari ini diperhadapkan kepada kita, dengan mengubah menjadi satu ucapan syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, hal itu dapat kita lakukan jika kita menyadari, jika kita mengerti, jika kita percaya bahwa yang pertama, Allah telah menyelesaikan masalah terbesar dalam hidup kita. Hal yang pertama yang kita belajar dari Sefanya pasal 3, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Berkata bahwa yang pertama, Allah telah menyelesaikan masalah yang terbesar. Bersorak-soraklah hai putri Sion, bertempik-tempiklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, supaya kita bisa mengubah kesulitan, mengubah kesukaran, mengubah pergumulan kita menjadi sebuah ucapan syukur yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti. Yang pertama, masalah terbesar dalam hidup kita telah diselesaikan oleh Allah di atas kayu salib. Masalah terbesar kita telah diselesaikan oleh Allah di atas kayu salib. Ayat yang ke-15 bagian A berkata, Ia telah menyingkirkan, Ia telah memusnahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, Allah telah mengerjakannya bagi kita. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Apa persoalan di dalam kehidupan kita? Apa pergumulan di dalam hidup kita? Tidak ada yang melebihi pergumulan masalah terbesar kita ketika hubungan kita dengan Allah terputus. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-13, Allah menjamin dan memberikan kepastian kepada setiap orang percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan masalah yang datang melebihi daripada kemampuan setiap kita. Allah akan memberikan jalan keluar sehingga kita akan mampu menanggung setiap persoalan di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa masalah bagi kita? Apakah pekerjaan? Apakah ketika kita kehilangan pekerjaan itu menjadi satu masalah yang berat dalam hidup kita sehingga kita tidak mampu untuk mengucap syukur? Ingatlah kembali bahwa sesungguhnya masalah itu bukan yang terberat dalam hidup kita. Masalah yang terbesar dan terberat telah diselesaikan Allah di atas kayu salib. Masalah terbesar kita bukan karena kita kehilangan pekerjaan, bukan karena pelayanan kita diserobot, bukan karena fitnah orang terhadap kita, tetapi masalah yang terbesar bagi kita adalah ketika hubungan pribadi kita dengan Allah itu terputus dan Allah telah menyelesaikannya bagi kita di atas kayu salib. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, dalam Matius pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-28 berkata bahwa janganlah engkau takut kepada mereka yang bisa membinasakan tubuhmu, tetapi takutlah kepada Dia yang dapat membinasakan tubuh dan jiwamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus,
Ayatnya yang ke-19 berbunyi, sesungguhnya pada waktu itu, aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang tercemar, dan yang membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, percayalah di dalam setiap kita menghadapi pergumulan, tantangan, dan kesukaran, kesulitan, Allah memegang kendali hidup kita. Karena Dia telah menyelesaikan perkara terbesar dalam hidup kita di atas kayu salib. Perkara-perkara, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini tidak akan melebihi kemampuan kita. Oleh sebab itu, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa mengubah kesulitan? Bagaimana kita bisa mengubah kesulitan menjadi sebuah ucapan syukur? Hal yang kedua, mari kita melihat di dalam pembacaan kita. Ayatnya yang ke-15 bagian yang B. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu, engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Ayatnya yang ke-17 bagian yang B berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. 17 bagian yang A. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pasti bisa mengubah kesulitan, tantangan, pergumulan menjadi sebuah ucapan syukur. Kalau kita mengerti, memahami hal yang kedua, bahwa Allah selalu ada di tengah-tengah kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia berkata bahwa jangan lagi engkau takut terhadap malapetaka. Jangan takut pada kesulitan lagi, karena kesulitan yang terbesar telah diselesaikan Allah di dalam kehidupan kita. Jangan kita meratapi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan kita meratapi diri kita ketika tantangan itu datang kepada kita. Tetapi nasihat firman Tuhan ayat yang ke-16. Janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah dan lesu. Artinya bahwa kita diminta untuk bangkit, untuk bersemangat menghadapi kesulitan yang ada. Karena kembali kita ingat, kesulitan, kesukaran, pencobaan yang kita alami, janji Tuhan tidak akan melebihi kemampuan kita. Dan Dia tidak akan membiarkan kita untuk tidak keluar dari pergumulan dan masalah itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kita mampu mengucap syukur dalam kesulitan karena Allah, ayatnya yang ke-17 dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan ada di tengah pergumulan, Tuhan ada di tengah persoalan, Tuhan ada di tengah tantangan yang kita hadapi, dan Dia akan memberikan kemenangan bagi kita. Oleh sebab itu, kita pasti bisa mengucap syukur di dalam situasi yang kita hadapi, di dalam kesulitan yang kita hadapi, kesulitan terbesar kita. Ingat bahwa kesulitan terbesar kita telah diselesaikan Allah. Kesulitan terbesar bagi kita ketika relasi kita dengan Allah terputus, ketika hubungan kita dengan Allah terputus dikarenakan dosa. Masalah-masalah yang kita hadapi hari-hari ini, tantangan-tantangan yang kita hadapi hari-hari ini, Dia berkata, Aku ada di tengah-tengahmu.
Aku ada di antaramu sebagai seorang pahlawan yang akan memberikan kemenangan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, jangan takut dengan kesulitan. Jangan takut dengan tantangan. Jangan takut dengan kesukaran. Tetapi bangkitlah, bangunlah, semangatlah untuk mengatasi kesulitan itu. Karena Allah pasti membukakan jalan bagi setiap kita. Hal yang ketiga yang akan kita belajar pada pagi hari ini, kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ayatnya yang ke-17 bagian B sampai dengan ayatnya yang ke-20. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 17 bagian yang B dia berbunyi, ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mampu mengubah kesulitan, mengubah ketakutan, mengubah segala perasaan kita yang tidak menyenangkan menjadi sebuah ucapan syukur. Yang ketiga, kalau kita tahu dan kita mengerti bahwa kita ini adalah target Allah. Kita ini adalah sasaran. Kita ini adalah tujuan Allah untuk menunjukkan kasih dan perkenanannya di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, kita adalah sasaran atau tujuan atau target Allah dalam menunjukkan kasih dan perkenanannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Karena kita adalah target Allah, karena kita adalah sasaran tembak Allah, maka Allah senantiasa memperbaharui kehidupan kita, memperbaharui diri kita di dalam kasih-Nya. Karena Allah mau jadikan kita sebagai pusat kegirangan Allah. Allah mau jadikan kita sebagai sentral di mana Allah bersuka cita. Dikatakan ia bergirang. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau di dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mampu mengubah kesulitan, kesukaran, ketakutan dalam hidup kita dengan mengucap syukur. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah sasaran Allah, kita adalah tujuan Allah, kita adalah target perkenanan kasih Allah terhadap kita. Dia rindu memperbaharui kita senantiasa di dalam kasih-Nya. Kita menjadi pusat kegirangan Allah dan Allah sendiri. Ketika kita ada di tengah pergumulan dan tantangan. Ketika engkau sedang di dalam kesukaran yang paling terberat sekalipun. Allah yang bertindak atas hidupmu. Dia telah buktikan bahwa dia telah bertindak di atas kesulitan terbesar manusia. Bahwa hubungan manusia yang terputus dengan Allah disebabkan oleh dosa. Tindakan Allah adalah dia mengutus anaknya, mengutus Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita mengucap syukur. Jangan kita lihat masalah kita terlalu berat. Pahamilah bahwa masalah terbesar kita bukan perkara makan dan minum, bukan perkara pakaian, bukan perkara soal jabatan dan kedudukan. Tetapi yang terbesar masalah kita adalah ketika hubungan kita terputus dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai kesimpulan bagi kita pada pagi hari ini,
bahwa setiap kita, saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bisa mengubah kesulitan menjadi ucapan syukur jika kita menyadari dan kita mempercayai bahwa masalah terbesar kita telah Allah selesaikan di atas kayu salib. Itulah masalah terbesar kita. Hubungan kita yang terputus dengan Allah telah diselesaikan di atas kayu salib. Dan yang kedua, kita mampu mengucap syukur, kita mampu mengubah kesulitan menjadi sebuah ucapan syukur kalau kita menyadari dan kita percaya bahwa Allah selalu ada di tengah-tengah kita. Bagaimanapun kondisi kita, Allah selalu ada di tengah-tengah kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas terhadap malapetaka, terhadap kesulitan yang datang menghampiri kehidupanmu. Karena Allah ada bersama dengan kita. Lihatlah pergumulan dan masalah sebagai ujian dari ketaatan, dari keseriusan iman kita kepada Dia yang telah memberikan kehidupan bagi kita. Hal yang ketiga, kita mampu mengubah kesukaran kesulitan yang kita hadapi menjadi ucapan syukur kalau kita mengerti dan kita percaya, kita sadar bahwa keberadaan kita adalah menjadi sasaran, menjadi tujuan, menjadi target Allah menyatakan kasih-Nya dan perkenanannya atas kita. Sehingga setiap kita selalu diperbaharui di dalam kasih-Nya. Sehingga setiap kita menjadi pusat kegirangan Allah. Ketika kita mampu mengucap syukur dalam kesukaran kesulitan kita, Allah bergirang, dikatakan bahwa Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Dia bersukacita, dia bergembira karena dia melihat target sasarannya, tujuan sasaran kasih-Nya melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Allah di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Berhenti kita meratapi, berhenti kita menyesali kesukaran kesulitan yang ada di hadapan kita. Ingatlah bahwa kekhawatiran tidak akan menambah satu hasta di dalam kehidupan kita. Tidak ada cara lain selain kita mengucap syukur. Tidak ada cara lain selain kita berkata terima kasih Tuhan. Karena sesungguhnya masalah yang terbesar, hubungan yang terputus dengan Allah telah dipulihkan di atas kayu salib lewat kematian Kristus. Dan Allah senantiasa ada di tengah-tengah kita. Dan Dia akan selalu menjadikan kita sebagai sasaran, tujuan, kasih, dan perkenanan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan. Engkau memberkati segala pergumulan mereka. Bahkan sebentar ketika mereka kembali dalam aktivitas mereka masing-masing, Allah akan menyertai dan melindungi mereka. Engkau memberkati bangsa dan negara kami, menaruh hikmat atas pemimpin-pemimpin bangsa kami, dan biarlah setiap kami tetap mampu menghadapi kesukaran dan kesulitan, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan yang kau dengar pada hari ini. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah di dalam Yesus Kristus dan di dalam pertolongan Roh-Nya yang kudus
akan menyertai engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.